sebagaimana pahala ibadah, amal, ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, maka dosa pun dilipat gandakan. Makanya jangan sampai kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita melakukan kezaliman, jangan sampai kita melakukan dosa. Kenapa? Dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'. Wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatanillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin. Kita membahas tentang apa yang dianjurkan di bulan Rajab. Nah, karena kita beberapa hari lagi memasuki bulan Rajab. Hari Rabu Rajab sudah masuk ya Allah. Nah, jadi kita membahas tentang apa yang disuruh untuk kita sebagai mukmin, sebagai muslim di bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui, inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwasanya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi setahun itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa maksud, apa arti
dimuliakan, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang lebih bagi orang yang beramal beribadah di salah satu 4 bulan tersebut. Lah, sebagaimana amal ibadah dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Makanya disebutkan bahwasanya di bulan Rajab yang termasuk bulan Al-Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Rajab orang-orang kafir tidak berani memerangi orang Islam. Kenapa? Ya karena ini bulan dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilanya orang kafir memerangi orang Islam di bulan Rajab nih pasti kalah. Nah, jadi para orang-orang kafir bilanya ingin memerangi orang Islam, mereka tidak mau memerangi bulan Islam di 4 bulan. Apa 4 bulan tersebut? Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan ini orang kafir kaduani memerangi orang Islam. Kaduani. Lah. Salah satunya bulan Rajab yang saat ini kita akan memasuki. Insyaallah hari Rabu, Pak. Rabu sudah masuk Rajab. Nah, jadi Rajab ini adalah min ashhuril hurum, daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya dimuliakan? Dijaga oleh Allah. Orang yang beramal beribadah di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajaba yarfa' yadayhi wa yaqul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rajab mengangkat kedua tangannya meminta serta berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Minta keberkahan di bulan Rajab. Bulan yang lain kada Nabi Muhammad, tapi bila bulan Rajab, ya Allah, ulun minta berkah bulan Rajab, ulun minta berkah di bulan Sya'ban, sampaikan ulun ke bulan Ramadan. Ulama mengatakan Rajab itu adalah gerbang menuju Ramadan. Rajab itu gerbang menuju Ramadan. Ramadan bulan istimewa. Ramadan adalah sayyidus syuhur. Bulan Ramadan adalah pamimpin segala bulan, raja segala bulan. Di antara 12 bulan adalah yang paling hebat bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan kita baik, 11 bulan ke depan baik. Apabila di bulan Ramadan kita tidak baik, 11 bulan ke depan tidak bakal baik. Di bulan Ramadan rajin beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan ke depan rajin beramal beribadah kepada Allah. Di bulan Ramadan kita uring-uringan malas beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dipastikan 11 bulan pun kita akan malas. Nah, sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka para aulia, mereka para as-salihin menyiapkan diri mereka di bulan Rajab untuk memperbanyak, untuk membiasakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, pahalanya beda dengan beramal beribadah di bulan yang lain. Kenapa? Supaya kita semangat beribadah di bulan Rajab. Nah, bahkan disebutkan juga Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Siapa yang menanam di bulan Rajab bakal menyiram di bulan Sya'ban. Siapa yang menanam di bulan Rajab dan menyiram di bulan Sya'ban akan memanen di bulan Ramadan. Tapi siapa orang yang tidak ada yang ditanam, tidak ada yang disiram, maka tidak bakal ada yang
dipanen. Nah, jadi Rajab ini adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Artinya di bulan Rajab kita dianjurkan bersiap-siap untuk menyambut Ramadan. Qiyamul lailnya siapakan dari ini. Kemudian pulang tahajudnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, kemudian istighfarnya, kemudian salawatnya, kemudian salat berjamaahnya. Nah, itu disiapkan dari bulan Rajab. Kita beramal beribadah di bulan Rajab, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baniat tanya kalau baniat aku hendak beribadah sebulanan bulan Rajab. Karena Sya'ban hendak beribadah pulang sebulanan di bulan Sya'ban. Bulan berkah. Rajab bulan berkah, Sya'ban bulan berkah. Aku berniat pulang bulan Ramadan pulang, aku berhimat beramal beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Pimpinan raja segala bulan-bulan. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk bulan Rajab mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab. Berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Siapa yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab? Mereka yang beramal, mereka yang beribadah. Surga bakal didapatkan, ampunan bakal didapatkan, hajat bakal dikabulkan, ridha yang bakal didapatkan, keselamatan, kebahagiaan bakal didapatkan bagi orang yang mau beramal beribadah di bulan Rajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan Rajab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya bulan Rajab. Sebagaimana pahala ibadah, amal, ketaatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, maka dosa pun dilipat gandakan. Makanya jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Jangan sampai kita melakukan dosa. Kenapa? Dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daril amin. Itu Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan at-tarku li ta'atillahi ta'ala wal amal bi ma'asillahi azza wajal fahuwa zalim. Apa sih yang dinamakan kezaliman itu? Ujar Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat zalim, jangan berbuat dosa, jangan melakukan kesalahan di bulan Rajab. Fala tadlimu fihin anfusakum. Apa yang dia maksud dengan kezaliman? Kata Abu Yazid, at-tarku li ta'atillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan kezahiran adalah meninggalkan untuk beramal beribadah di bulan Rajab, itu jahil, itu zalim. Lah, orang rami bulan Rajab beramal beribadah, ya kan? Bami'ratan rami, kemudian pulang membaca istighfar rami, beramal beribadah rami, inilah bulan Rajab. Ini ada, ini zalim namanya. Harusnya apa ya? Bulan Rajab kita banyak-banyak beramal, di bulan Rajab kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada digunakan untuk beramal beribadah, berarti zalim. Nah, itu yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Fala tadrimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan Rajab yang mulia ini. Karena ini bulan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kezaliman, maka pun juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kezaliman, kata Abu Yazid Al-Bustami, at-tarku li ta'atillah. Tidak melakukan ketaatan kepada Allah di bulan Rajab. Tidak melakukan
amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Nah, jadi Rajab itu bulan mulia lah. Dari awal sampai akhir tuh mulia beratan. Dari awal hari pertama sampai akhir mulia beratan, istimewa beratan. Kalau pang dikirapian malam 27 aja pas Isra Mi'raj itu aja yang mulia kada. Dari awal dari tanggal 1 sampai akhir Rajab itu baik beratan, istimewa beratan. Makanya ya kalau di antara doa yang diajarkan oleh guru-guru kita dibaca 70. Ya Allah. 70 kali lah. Anak 100 guru aja kada apa-apa ya. Pun aja membaca 100. Oke, kada apa-apa. Apa doanya? Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Hafal berataan lah. Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Tinggal mengamalkan aja lagi. Bila mengamalkannya, ya sebujurnya itu tiap hari kita apa yang membaca. Tapi bilanya bulan Rajab lebih diprioritaskan lagi. Membaca setelah salat subuh 70, setelah salat maghrib, asar atau isya 70. Bacaannya apa? Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Siapa orang yang membaca doa tersebut di bulan Rajab pagi 70, petang atau malam hari 70, lam tamusunnar lahu jildan. Api neraka tidak bakal menyentuh kulitnya. Jadi kalau kada hendak disentuh kulit oleh api neraka inilah, maka baca doa Rabbi filli warhamni wa tub alayya. Kapan membacanya? Pagi dan sore hari selama bulan Rajab. Itu amaliyahnya nih lah. Jadi intinya bulan Rajab ini dari awal tanggal 1 Rajab nih sampai akhir itu istimewa. Apapun amal ibadah yang dilakukan dilipat gandakan. Apanya aja? Al-Quran yang pian baca, majlis yang pian hadiri, salawat yang pian baca, istighfar yang pian katik, ya kan? Kemudian i'tikaf yang pian lakukan. Apapun amal ibadah yang dilakukan bulan Rajab istimewa. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma paling bagus bulan Rajab ini istighfar pang lah, taubat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ya dalam hadisnya, Syahrul Rajab syahrul taubah. Bulan Rajab itu bulan banyak-banyak bertaubat, minta ampun dahulu ya kalau. Karena masuk Sya'ban hanya para nabi. Minta ampun lawan Allah atas kesalahan yang dilakukan. Bulan Sya'ban masuk pulang, hanya kita berparak lawan Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat. Kemudian pulang masuk bulan Ramadan, hanya kita mendekatkan diri dengan perantara Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Nah itu tak tuntung Rajab, tuntung Sya'ban, tuntung Ramadan, hari raya ya lagi menjadi orang yang menang ya kalau menang. Makanya ada kata-kata apa? Selamat hari, lain selamat menempuh hidup baru, lain lah. Selamat apa? Hari kemenangan ya kalau lah. Minal aidin wal faizin. Menang apa? Menang kita melawan hawa nafsu selama 3 bulan. Lah. Menang melawan hawa nafsu selama 3 bulan. Rajab kita ba'amaliyah, Sya'ban kita ba'amaliyah, Ramadan kita ba'amaliyah. Tuntung masuk ke Syawal, selamat hari kemenangan. Menang dari apa? Daripada melawan hawa nafsu.
Jadi Rajab ini kita ibarat kendaraan di rayon dahulu. Kendaraan ini hanyar di starter dihatakan 15 menit dahulu. Panasakan mesinnya dahulu. Hanyar gas. Jangan ibaratnya baplat balom. Hanyar mana masih nih? Barangnya hanyar mana? Baplat di balom. Tanya banyak amuntai situ. Dipanasi kada langsung dikopalnya. Kada lawas hancur. Kayak itu juga seorang muslim lah. Ibaratnya berpuasa tuh mulai Ramadan. Kita tahajud tuh hanya setengah hari. Asa sebulan aja. Padahal hanya setengah hari nih. Iya, asa sebulan aja. Nya kada terbiasa bang lah. Kadi di rayonnya dahulu. Orang mulai Rajab, Syaban dahulu. Nih puasa. Di situ kita membiasakan diri. Rajab Syaban nih biar munnya kada sanggup puasa, minum. Kada apa-apa lah. Awal Rajab nih lah dianjurkan puasa. Memang puasa itu sebujurnya sebulanan bang lah. Rajab sebulanan, Syaban sebulanan, Ramadan sebulanan. Baik banabian. Rajab sebulanan, Syaban sebulanan, Ramadan. Wah ini luar biasa pahalanya. Lah banyak-banyak berpuasa. Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan puasa. Syawal bakurus tak? Nah, pahalanya ganal. Ya kah? Awak sehat, sumu tasihhu. Ujar Nabi Muhammad, puasalah kalian akan sehat. Jadi puasa itu menyehatkan awak lah. Sebab bila makanan ini kan macam-macamnya kimia yang masukkan, nah itu yang mulah kita jadi penyakit tak. Ada beberapa perkara halaka man qablakum. Orang yang terdahulu itu menjadi sakit, menjadi binasa, menjadi kada sukses. Satu, gara-gara apa ya? Kasratul kalam, banyak omong. Bepander, nah ceplas ada yang tersinggung bekalahian bebunuhan, nah ya lah binasa. Makanya munnya kita kada penting bepander usah bepander kita. Orang-orang terdahulu tah binasa, celaka, kada sukses lah dengan beberapa sebab. Satu, gara-gara banyak omong, kebanyakan pander arau lah, sekalinya tak berusuk, tak singgung orang, tak salah pander nih, tak singgung orang, bakalahian batimpasan, pembunuhan. Nah, jadi hati-hati bana kita pander nih ya kalau hati-hati bana. Sebab bila yang banyak pander banyak salah. Man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Banyak omong banyak salah. Cerocos, tersinggung orang, sarek orang, nah dendam orang, nah lalu mendendam ini sudah helah, lalu bawaannya itu hendak bakal kalahi aja terus tuh. Kasratul kalam, kasratun niyam. Orang-orang terdahulu tuh jadi binasa, kada mau sukses napa ya? Kasratun niyam, banyak tidur. Kada ada istilah sidin tuh bos aja, batu bara di mana-mana. Jurang apa sidin tuh bos aja, duitnya banyak benar, rumahnya ganal benar. Bos sidin tuh aja, duitnya banyak mana? Jurang apa gawan sidin guring. Asa kada ada bang lah. Kada ada. Kasratun niyam, banyak tidur. Jar orang bahari bilanya bangun mandau orang jaki dipatok atau ayam. Tak dulu ayam bangun bang lah. Ayam jam 3 sudah berkokok keluar inya, ya kah? Mencari makanan nih. Seorang goreng, ya tak dulu ayam tak? Ayam tak dulu makan, seorang kada. Rajaki dipatok ayam ya itu kisahnya. Tak dulu ayam makan pada seorang. Ayam jam 3 sudah bangunnya, bapak keluarnya cari makanannya.
Kan bongol-bongol ayam. Seorang belum bangun lagi. Ya kita rajaki dipatok ayam tak? Rajaki dipatok ayam. Bujur juga panglah orang bahari ini. Lawan pulang kenapa ya? Lawan pulang subuh ini kan, subuh hai sebatannya lah. Pagi hari itu Allah Subhanahu wa taala membagi rajaki. Berbagi rajaki. Makanya kita salah satu bacaan yang kita baca sebelum salat subuh apa ya? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 kali. Nah, pengen baca tuh jangan kata baca sebelum iqamah lah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Apakah gunaannya? Orang yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah sebelum adzan atau iqamat dikumandangkan, maka rajak itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, berapa kali? 100 kali. Nah. Kemudian pulang kita dianjurkan salat isyraq lah. Nah, dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini lah. Nah, jadi yang kedua penyebab orang itu kada mau sukses kasratun niyam, banyak tidur. Kada ada istilah sidin tu ja sukses bana jurang apa gawean sidin guring, kada mungkin. Sidin tu sukses banyak, duitnya banyak benar. Apa gawean sidin? Guring aja banget juga kada mungkin, pasti ada, ya kan? Pasti ada. Jadi kasratul kalam, banyak omong bisa membuat kita binasa. Bisa membuat kita celaka. Bisa menjerumuskan kita di dalam melakukan dosa. Yang kedua kasratun niyam, orang kada bakal sukses apabila banyak tidur. Yang ketiga kasratul ta'am, banyak makan. Banyak makan, apalagi umur sudah tua, ya kan? Kolesterol ada, gula ada, darah tinggi, ada kok ada berpilih makan, asam urat ada juga. Ini kan ada asam urat ada, haharitan ya lah. Aro makan balinju satu ples, nyata garing, nyata masuk rumah sakit ya. Nah kebanyakan darah tinggi, riwayatnya darah tinggi, aro daging sakilo sih di jemantuk. Ya kan, sakit kepala, naik darah, ya kan, kolesterol nih, kasratut ta'am, banyak makan bisa menyebabkan binasa. Nah jadi apa ngarannya bulan Rajab ini kita banyak-banyak beramal beribadah lah. Khususnya malam pertama. Kapan malam pertama bulan Rajab? Malam tahun baru. Ya kada? Malam tahun baru. Bila malam tahun baru kan sudah beratur kita. Ayo masakan. Bila malam tahun baru ya. Aceh landut tidak di belakang? Kok ada? Malam tahun baru, bila malam tahun baru. Nah, malam Rabu sama tuh. Malam 1 Rajab sama malam tahun baru. Bapaan malam tahun baru? Pemasakan. Kada apa ya pemasakan bian.
Nah, intinya malam 1 Rajab itu bertepatan malam tahun baru. Lah, Bapak kita malam 1 Rajab, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita malam 1 Rajab itu banyak-banyak beramal beribadah. Banyak-banyak beramal beribadah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para aulia wa sholihin, orang-orang soleh, wali-wali itu malam 1 Rajab sama laman suntuk beribadah. Kalau kita kadakawa beramal beribadah sama laman suntuk sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan para aulia wa sholihin lainnya, setidaknya maghrib, isya, subuh berjamaah. Imbanya iya bemasakan. Bemasakan tuh bagus, menjalin tali silaturahmi. Ya kalau berkumpulan yang asalnya kelawas udah terkumpul nih lah, gara-gara bemasakan. Nah, bemasakan tuh kan bubuan komplek atau sekeluargaan narjen lah. Menyarang dari mana-mana kah datang. Ada yang membawa apa-apakah dibawa, ada yang membawa beras, ada yang membawa ayam, ada yang membawa macam-macam lah. Berkumpulan bemasakan itu bagus, menjalin tali silaturahmi. Bapak halak tak? Oh, berarti bagus jalan gue bemasakan jalan tahun baru bagus, mendukung bana ulun. Apalagi di Kiau mendukung lagi. Itu kan menjalin tali silaturahmi lah. Cuma jangan sampai niatnya menjalin tali silaturahmi bersubuh ada. Nah, itu tuh deh. Lah, jangan sampai niatnya menjalin tali silaturahmi sunnah. Baik dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jar Nabi Muhammad, siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, ya, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, fal yasil rahimah, jalin tali silaturahmi, panjang umur lah, ya kan? Terdapat lawan keluarga, terdapat lawan kakawanan, terdapat lawan jiran tetangga, lawan perejekian. Rajaki mana guru jar? Itu bang yang di hadapan yang dimasak tah. Rajaki ngarannya ya kalau rajaki. Nah, jadi bagus, ya kan bagus saja. Cuma ya jangan sampai kita meninggalkan kewajiban. Nah itu ya. Makanya tadi malam 1 Rajab bertepatan malam tahun baru. Kalau bisa di malam 1 Rajab itu malam 1 Rajab bertepatan dengan malam tahun baru 2025 lah. Kalau bisa malam 1 Rajab itu kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sidin pak ibadah setiap malam ibadah. Malam 1 Rajab semangat lagi ibadahnya kepada Allah. Kalau kita tidak mampu menggunakan malam 1 Rajab dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah beratur malam tahun baru kita bermasakan ya kada apa-apa, silahkan aja ya kah. Cuman jangan sampai kita salat maghrib, isya, subuh kada berjamaah. Karena ada keutamaan siapa orang yang salat maghrib, isya, subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah samalaman suntuk. Kan koler ba'amaliyah samalaman suntuk nih. Isya maghrib subuh berjamaah barang. Mudahan malam tahun baru bertepatan malam 1 Rajab masjid kita hibak kayak berjumatan lah. Mbah itu ada papaya lagi kita anak kemana kah? Nyatakan anak-anak pian di rumah atau lah. Ayo kan ada papaya kamu anak kemana kata? Cuma maghrib, isya, subuh di masjid lah. Jangan sampai lah malam tahun baru dirayakan masjid kosong. Masjid kosong jangan. Ya minimalnya tadi. Minimal kita menghidupkan malam 1 Rajab, karena malam 1 Rajab ini adalah malam mulia. Bagus kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan para aulia wasolehin lain-lainnya semalaman suntuk beramal beribadah. Kalau tidak mampu, setidaknya maghrib, isya, subuh berjamaah.
Selain kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 1 Rajab, juga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa meminta kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, khamsul layal la turad fihinna da'wah. 5 malam apabila kita berdoa, 5 malam apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kabul. Kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 malam tersebut? Salah satunya adalah malam 1 Rajab. Nah, jadi malam 1 Rajab ini pengabulan berdoa. Berdoa apa Bian? Catat dulu nah. Ulun gure mencatat segan bemasakan tadi aja. Apa yang ditokar? Catat dulu doanya dulu ngapana ya kalau istimewa bang lah. Inya pian lah waktu, tempat, ini pengaruh lah. Memang pian wah ini berdoa kabul. Tapi beda pian lah. Ini berdoa kabul, lawan malam 1 Rajab berdoa lebih kabul lagi. Pian berdoa di Kurwing Masjid At-Taubah. Nah, ya Allah ulun minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Kabul insyaallah. Lawan dibandingkan pian berdoa di depan Ka'bah mana harat ya? Nyata di depan Ka'bah. Nah, depan Ka'bah berdoa. Sama aja dia berdoa juga. Di sini berdoa, di depan Ka'bah berdoa. Cuma yang paling harap mana ya? Di depan Ka'bah. Tempat tuh mempengaruhi. Nah, mintu juga kita berdoa. Ya kah? Di malam 1 Rajab. Banyak-banyak berdoa. Ya kah? Karena doa di malam 1 Rajab kada bakal ditolak. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan doa-doa terbaik kita di malam 1 Rajab. Malam Rabu ini ya Allah. Nah, jadi malam 1 Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Ya kah? Minimalnya salat maghrib, isya, subuh berjamaah. Selain kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah, dianjurkan juga untuk memperbanyak doa. Sebab malam 1 Rajab doa kada bakal ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam 1 Rajab. Siangnya dianjurkan berpuasa. Bagaimana niatnya? Saja aku puasa esok hari 1 Rajab atau bulan Rajab, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Siapa orang yang berpuasa sehari di bulan Rajab diberikan pahala beribadah selama 2 tahun. Di dalam surga terdapat sumur atau sungai, namanya Sungai Rajab. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab walaupun 1 hari, maka dia akan mencicipi, merasai Sungai Rajab yang ada di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian sehingga kita bisa beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.